Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Sorry ya telat upload video baru untuk minggu ini. Sekarang kita balik lagi di channel Gustopedia yang akan membahas segala hal berhubungan dengan ilmu pengetahuan, baik itu hewan, tumbuhan, maupun hal-hal lain di sekitar kita. Gimana video tentang Giant Mammoth? Semoga bisa menambah pengetahuan kalian semua ya. Di video kali ini, aku akan membahas tentang palung di dunia. Tahukah kalian, perairan di bumi menyimpan banyak sekali keistimewaan dan rahasia yang mungkin saja belum banyak kita ketahui. Dan laut memiliki relief yang berbeda-beda. Salah satu bentuk relief dasar laut adalah palung laut. Apa yang dimaksud dengan palung laut? Palung laut merupakan cekungan yang ada di dasar laut. Cekungan ini diapit oleh semacam tebing terjal yang sangat curam, dalam, dan juga sempit. Palung laut merupakan depresi topografi sempit yang menjadi bagian terdasar dari dasar laut atau disebut dengan lantai samudra. Palung laut sudah ada sejak zaman dahulu dan banyak terdapat di dunia. Beberapa di antaranya sudah diteliti oleh ilmuwan. Palung laut ini menjadi warna dalam samudra. Seperti jura yang berada di daratan, palung di laut pun mempunyai kedalaman yang berbeda-beda. Sebenarnya ada beberapa palung yang terkenal di dunia, tapi aku akan membahas 3 yang paling dalam, yaitu Palung Mariana, Palung Tonga, dan Palung Filipina, atau terkenal dengan sebutan Palung Mindanao. Yang pertama adalah Palung Mariana. Palung Mariana atau Mariana Trench adalah palung yang paling dalam. Terletak di bagian barat Samudra Pasifik. Sebagian besar palung terletak di timur dan selatan Kepulauan Mariana. Palung ini membentang sepanjang 2.550 km. Dilansir oleh ISNews, ternyata dalamnya Palung Mariana ini melebihi tinggi Gunung Everest. Kalau Gunung Everest memiliki tinggi 8.848 meter, palung ini memiliki kedalaman kurang lebih 11.035 meter atau 35.798 kaki di bawah permukaan laut. Palung Mariana terbentuk sekitar 180 juta tahun yang lalu akibat adanya tabrakan kuat antara lempeng tektonik Pasifik dengan lempeng Filipina. Titik terdalam palung ini dinamai Challenger. Nama ini didapat setelah dilakukan penelitian oleh kapal Angkatan Laut Britania Challenger 2 pada tahun 1951. Deep Challenger ini memiliki kedalaman maksimum 10.923 meter. Seperti yang sudah banyak diketahui, semakin dalam laut maka tekanan airnya semakin kuat. Imbasnya, tekanan air di lantai Palung Mariana mencapai 110.000 kilopascal. Selain itu, di sekitar Palung Mariana terdapat beberapa titik poin yang menyemburkan zat kimia seperti sulfur dan metan. Kedua zat tadi dikenal sangat beracun bagi manusia. Berdasarkan hasil ekspedisi di tahun 2012, ilmuwan menemukan tanda kehidupan di Palung Mariana. Setidaknya ditemukan 3 jenis makhluk hidup di sana, yaitu amuba raksasa atau cyanopipores, udang tak bercangkang atau amfipoda, dan teripang kecil atau holoturian. Penelitian terbaru di awal tahun 2016, NOAA menemukan spesies ubur-ubur kecil di Palung Mariana. Ubur-ubur ini memiliki bagian kepala yang bisa bersinar. Karena nyaris tidak terdapat makanan di bawah sana, makhluk hidup tersebut hanya mengandalkan zat kimia seperti metan dan sulfur untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah Palung Tonga. Palung Tonga terletak di barat daya Samudra Pasifik dan memiliki kedalaman mencapai 10.882 meter. Palung Tonga adalah palung terdalam urutan kedua di bumi. Palung Tonga merupakan batas lempeng konvergen yang terletak di ujung utara zona Kermadec Tonga, di mana lempeng Pasifik bertemu dengan lempeng Tonga dan lempeng Indo-Australia. Palung Tonga memiliki kedalaman kurang lebih 6.000 meter atau 20.000 kaki, lebar kurang lebih 80 km, dan kedalaman maksimum 10.882 meter atau setara 35.702 kaki. Titik terdalam dari palung ini dinamakan Deep Horizon. Sesuai dengan kapal penelitian Horizons of the Scripps Institution of Oceanography yang menemukan kedalaman tersebut pada bulan Desember tahun 1952.
Yang ketiga adalah Palung Mindanao. Palung Filipina atau Palung Mindanao terletak di Laut Filipina. Palung ini memiliki panjang kurang lebih 1.320 km dan lebar kurang lebih 30 km dari Pulau Luzon, Filipina ke Pulau Halmahera di Maluku Utara. Titik terdalamnya dikenal sebagai Jeluk Galatea yang mencapai 10.540 meter atau 34.580 kaki. Ada beberapa makhluk yang dapat bertahan hidup di dalam palung. Yang pertama adalah Cyanopipers. Ilmuwan dari University California San Diego menemukan makhluk ini di bagian laut paling dalam di bumi, berupa amuba raksasa, secara ilmiah disebut Cyanopipers. Cyanopipers adalah subkelompok dari Foraminiferans, yaitu organisme bersel tunggal. Merupakan anggota dari filum Ameboid Protista yang memiliki ektoplasma granular untuk menangkap makanan dan mengekstraksi mineral dari sekitarnya untuk membentuk kerangka luar. Ditemukan di dasar laut di seluruh samudera dunia pada kedalaman 500 hingga 10.600 meter atau 1.600 sampai 34.800 kaki. Pertama kali dideskripsikan oleh Henry Bowman Brady pada tahun 1883 dan menjadi dominan di dataran abisal. Spesies terbesar adalah Syringamima fragilissima yang memiliki diameter mencapai 20 cm atau 8 inch. Mereka menjadi inang dari beberapa organisme dan dapat menyerap logam berat seperti timbal, uranium, dan merkuri. Yang kedua adalah Amphipoda. Nama Amphipoda berasal dari bahasa Latin. Amphipoda biasanya memiliki panjang kurang lebih 10 mm atau 0,4 inch. Tetapi Amphipoda terbesar yang pernah tercatat berukuran 28 cm atau sekitar 11 inci ditemukan pada kedalaman 5.300 meter di Palung Mariana, Samudra Pasifik. Yang ketiga adalah snailfish, umumnya dikenal sebagai siput laut. Keluarga snailfish kurang dipelajari dan hanya sedikit yang diketahui secara spesifik. Tubuh mereka yang memanjang dan mirip kecebong memiliki panjang hingga 28,8 cm atau 11,3 inch dengan berat 160 gram. Habitat snailfish sangat bervariasi. Mereka ditemukan di lautan di seluruh dunia, mulai dari zona intertidal dangkal hingga kedalaman lebih dari 8.000 meter atau 26.000 kaki. Pseudoleparishwirae yang dikenal dengan nama snailfish Mariana atau Mariana Hadal snailfish adalah spesies yang ditemukan di zona paling dalam di dalam Palung Mariana. Yang keempat adalah Bentocodon. Bentocodon adalah genus hydrozoa. Terdapat dua jenis spesies yang diketahui, yaitu Bentocodon hyalinus dan Bentocodon pedunculatus. Habitatnya di perairan dalam Samudra Atlantik, sepanjang pantai Pasifik dari California sampai Antartika, dan beberapa tempat seperti Monterey Canyon dan San Clemente Basin. Bentocodon adalah sejenis jellyfish pemakan krustasea dan foraminifera. Memiliki pigmen merah buram yang berfungsi membantu menutupi kilatan cahaya pada mangsa. Ribuan tentakel merah halusnya berjumlah kurang lebih 2.000 dan berdiameter 4 cm. Berfungsi sebagai keseluruhan sistem pencernaan, antara lain mengambil makanan, mengirim nutrisi ke membran, dan kemudian membuang sisanya. Yang kelima adalah Holoturian. Teripang merupakan Echinodermata dari kelas Holoturidae. Mereka adalah hewan laut dengan kulit kasar dan tubuh memanjang mirip seperti mentimun. Teripang ditemukan di dasar laut di seluruh dunia. Jumlah terbesar berada di kawasan Asia Pasifik. Beberapa di antaranya dikumpulkan untuk konsumsi manusia dan ada juga yang dibudidayakan. Teripang memiliki peran yang berguna dalam ekosistem laut karena membantu daur ulang nutrisi, menghancurkan fragmen tubuh organisme dan bahan organik lainnya sehingga bakteri dapat melanjutkan proses degradasi. Teripang memiliki endoskeleton tepat di bawah kulit yang terdiri dari lempengan kalsium karbonat. Yang keenam adalah anglerfish atau ikan sungut ganda. Anglerfish laut dalam juga dikenal sebagai humpback anglerfish, memiliki ukuran 18 cm atau 7 inch.
Habitatnya di zona batipelagis laut terbuka di kedalaman 2000 meter atau 6600 kaki. Anglerfish dinamai sesuai modifikasi sirip punggung yang memiliki umpan seperti bola atau berdaging digunakan untuk memikat mangsanya. Semua anglerfish bersifat karnivora dan memiliki beragam warna dari abu-abu hingga coklat tua. Kehidupan di laut dalam itu sulit, sehingga banyak ikan di sana yang memiliki adaptasi khusus untuk dapat bertahan hidup. Anglerfish laut dalam tidak dimakan oleh manusia, dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa manusia memiliki pengaruh negatif pada populasinya. Tetapi kemungkinan besar setiap perubahan pada lingkungan laut dalam dapat mengancam spesies ini. Oke, sekian dulu video kali ini ya. Buat teman-teman yang punya wawasan lain tentang palung di dunia, yuk share di kolom komentar. Nanti kita diskusi di sana ya. Thank you udah nonton dan dukung channel saya. Jangan lupa like, subscribe, share video ini. Dan yang terakhir, nyalain tanda loncengnya ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.